Pada tahun 2021, aku menyirami para petobat baru di gereja. Karena pendekatanku yang asal-asalan dalam melaksanakan tugas, banyak petobat baru yang tidak rutin menghadiri pertemuan. Selain itu, watak congkakku selalu membuat orang lain merasa terkekang saat bekerja sama denganku. Jadi, para pemimpin memberhentikanku dan tugasku dialihkan untuk menangani bagian umum. Aku merasa sangat tertekan saat mendengar berita ini. Aku memikirkan bahwa aku telah percaya kepada Tuhan selama lebih dari 10 tahun, dan bahwa setelah meninggalkan pendidikanku, aku telah melaksanakan tugasku di gereja selama ini. Selain itu, karena aku memiliki pengetahuan dalam bahasa asing, aku selalu merasa diriku lebih cakap daripada saudara-saudara yang lain. Aku tak menyangka bahwa aku akan diberhentikan pada saat yang krusial dalam penyebaran Injil Kerajaan dan diberikan tugas yang tidak terlalu penting untuk menangani bagian umum. Mungkinkah pemberhentian ini adalah cara Tuhan untuk menyingkapkan dan menyingkirkanku? Saat memikirkan ini, aku diliputi dengan campuran rasa kecewa, sakit, dan khawatir. Kukatakan pada diriku, kelak, aku harus berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan tugasku, agar tidak menimbulkan masalah apapun yang dapat membuat diriku diberhentikan lagi. Jika tidak, aku mungkin akan benar-benar kehilangan harapan untuk diselamatkan. Setelah beberapa waktu, aku mendengar bahwa beberapa saudara-saudari diberhentikan karena hasil tugas mereka yang buruk. Aku tiba-tiba menjadi cemas dan berpikir, bagaimana aku melaksanakan tugasku akhir-akhir ini? Apa aku juga berisiko diberhentikan? Aku segera mulai memperhatikan masalah apa yang mungkin masih ada dalam tugasku. Bagaimana sikap pengawas terhadapku, dan apakah ada tanda-tanda aku akan diberhentikan. Ketika aku melihat ada beberapa masalah dalam tugasku dan hasilnya tidak terlalu bagus, aku merasa sangat gelisah dan bertanya-tanya, apa pengawas akan memberhentikanku suatu hari nanti? Jika aku diberhentikan lagi, aku mungkin akan sepenuhnya disingkirkan. Selama waktu itu, aku melaksanakan tugasku dengan sangat berhati-hati karena takut melakukan kesalahan. Terkadang, ketika pengawasku mengirimiku pesan, aku khawatir dia mungkin berencana untuk memberhentikanku. Aku hidup dalam keadaan waspada dan penuh kecurigaan, merasa sangat tertekan, seolah-olah ada batu berat yang menindihku. Suatu hari dalam suatu pertemuan, aku membaca satu bagian firman Tuhan yang memberiku sejumlah pemahaman tentang keadaanku sendiri. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ada orang-orang yang tidak percaya bahwa rumah Tuhan memperlakukan orang dengan adil. Mereka tidak percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa di rumahnya, bahwa kebenaranlah berkuasa di sana. Mereka yakin bahwa tugas apapun yang orang laksanakan, jika muncul masalah dalam tugas itu, rumah Tuhan akan segera menangani orang itu, mencabut kelayakan mereka untuk melaksanakan tugas, mengusir mereka, atau bahkan mengeluarkan mereka dari gereja. Benarkah demikian? Tentu saja tidak. Rumah Tuhan memperlakukan setiap orang berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran. Tuhan itu adil dalam memperlakukan setiap orang. Dia tidak hanya melihat bagaimana orang berperilaku dalam satu peristiwa saja. Dia melihat esensi natur orang itu, melihat niatnya dan sikapnya. Terutama, dia melihat apakah ketika orang melakukan kesalahan, mereka mampu merenungkan dirinya,
Apakah mereka menyesal? Dan apakah mereka mampu mengetahui yang sebenarnya tentang esensi masalahnya berdasarkan firman-Nya, sehingga mereka memahami kebenaran, membenci dirinya sendiri, dan sungguh-sungguh bertobat? Engkau sama sekali tidak menerima kebenaran dalam pelaksanaan tugasmu, dan selalu takut dirimu disingkapkan dan disingkirkan. Ketakutanmu ini dinodai oleh niat manusia. Di dalam ketakutan ini, terdapat watak rusak iblis, serta kecurigaan, sikap waspada, dan kesalahpahaman. Orang tidak boleh memiliki satu pun dari sikap-sikap ini. Engkau harus mulai dengan membereskan ketakutanmu, dan engkau juga harus membereskan kesalahpahamanmu tentang Tuhan. Bagaimana kesalahpahaman seseorang tentang Tuhan muncul? Ketika orang merasa segala sesuatunya berjalan lancar, mereka pasti tidak akan salah paham terhadap Tuhan, dan mereka juga percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu mulia, bahwa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan dan penuh kasih, bahwa Tuhan itu benar dalam segala sesuatu yang Dia lakukan. Namun, ketika dihadapkan pada sesuatu yang tidak sesuai dengan gagasan yang mereka miliki, mereka berpikir, tampaknya Tuhan tidak terlalu adil, setidaknya dalam hal ini. Bukankah ini adalah kesalahpahaman? Bagaimana mungkin Tuhan tidak adil? Apa yang menyebabkan kesalahpahaman ini? Apa yang membuatmu memiliki pendapat dan pemahaman bahwa Tuhan itu tidak adil? Dapatkah engkau mengatakannya dengan jelas? Kalimat mana tepatnya? Dalam hal apa? Dalam situasi apa? Katakanlah, agar semua orang dapat mengenalinya dan melihat apakah perkataanmu ada dasarnya. Ketika orang salah paham terhadap Tuhan atau menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan gagasan mereka, sikap apa yang seharusnya mereka miliki? Mereka harus terlebih dahulu tunduk dan berpikir, "Aku tidak mengerti, tetapi aku akan tunduk. Karena inilah yang telah Tuhan lakukan dan bukan sesuatu yang harus dianalisis manusia. Selain itu, aku tidak boleh meragukan firman Tuhan atau pekerjaannya, karena semua firman Tuhan adalah kebenaran." Bukankah inilah sikap yang seharusnya orang miliki? Dengan memiliki sikap ini, apakah kesalahpahamanmu akan tetap menjadi masalah? Itu tidak akan lagi memengaruhi atau mengganggu pelaksanaan tugasmu. Aku persis seperti yang Tuhan gambarkan. Aku selalu takut akan diberhentikan ketika aku melakukan kesalahan dalam tugasku. Ini disebabkan oleh sikapku yang waspada dan kesalahpahaman tentang Tuhan. Tidak memahami prinsip-prinsip di balik pemberhentian orang-orang di rumah Tuhan, atau mengenali watak benar Tuhan. Kupikir, asalkan ada beberapa masalah atau kesalahan dalam melaksanakan tugas, atau jika hasilnya tidak bagus selama jangka waktu tertentu, mereka akan diberhentikan. Sama seperti bekerja di dunia orang tidak percaya, di mana kesalahan menyebabkan teguran dan bisa saja diberhentikan. Jadi, orang harus sangat berhati-hati untuk mempertahankan posisi mereka. Namun, di rumah Tuhan, Tuhan memberi orang kesempatan untuk bertobat sebanyak mungkin. Dan ada juga prinsip-prinsip yang mendasari pemberhentian orang. Ini bukan masalah seseorang diberhentikan hanya karena dia melakukan kesalahan kecil dalam tugasnya, atau hasil tugasnya yang buruk dalam jangka waktu yang singkat. Melainkan, hal ini didasarkan pada
penilaian menyeluruh atas kinerja yang konsisten dan esensi natur orang tersebut. Khususnya, apakah dia dapat merenungkan dan mengenal dirinya sendiri, serta menunjukkan pertobatan sejati setelah melakukan kesalahan. Misalnya, ketika aku melaksanakan tugasku untuk menyirami petobat baru. Karena watak congkakku, aku selalu mengekang orang lain ketika bekerja sama dengan mereka. Saudara-saudariku telah menunjukkan masalah ini kepadaku. Namun, aku hanya merasa kesal sebentar, dan kemudian tidak peduli untuk mengatasi watak congkakku. Selain itu, ketika menyirami petobat baru, aku bersikap asal-asalan dengan hanya melakukan pekerjaan dangkal. Ketika para petobat baru mengalami kesulitan dan tidak menghadiri pertemuan dengan rutin, aku tidak memberikan bantuan atau dukungan. Ketika merangkum pekerjaan dan melihat begitu banyak petobat baru dengan kehadiran yang tidak rutin, aku hanya merasa kesal sebentar. Tetapi setelah itu, aku masih tidak berusaha untuk mengatasi masalah ini. Gereja memberhentikanku berdasarkan kinerja burukku yang konsisten, tetapi tidak menghilangkan kesempatanku untuk melaksanakan tugasku. Dan tugasku justru dialihkan untuk melaksanakan tugas bagian umum yang memberiku kesempatan untuk bertobat. Namun, aku tidak merenungkan dan memahami diriku sendiri dengan baik, melainkan memendam sikap waspada dan salah paham terhadap Tuhan. Aku benar-benar sangat licik. Sekarang, meskipun aku memiliki beberapa masalah dan penyimpangan dalam tugasku di bagian umum, setelah pengawas mengetahuinya, dia akan memberikan beberapa saran atau mempersekutukan prinsip denganku. Ketika aku mengikuti saran-saran ini, masalah dalam tugasku pun teratasi, dan gereja tidak memberhentikanku karenanya. Aku menyadari bahwa rumah Tuhan memang memberhentikan orang berdasarkan prinsip, dan bahwa sikap waspada serta kesalahpahamanku benar-benar menipu diri sendiri dan mengekang diri sendiri. Kemudian, aku merenung lebih lanjut, menyadari bahwa selain mengatasi sikap waspada dan kesalahpahamanku, aku juga harus mengatasi rasa takut akan diberhentikan jika aku melakukan kesalahan dalam tugasku. Kupikir, mengapa aku takut? Aku berdoa kepada Tuhan dan mencari tahu masalah ini. Suatu hari dalam saat teduhku, aku membaca satu bagian firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ada orang-orang yang pernah mengalami kegagalan di masa yang lalu, seperti diberhentikan karena sebagai pemimpin, mereka tidak melakukan pekerjaan nyata atau karena mendambakan manfaat dari status mereka. Setelah diberhentikan beberapa kali, ada dari antara mereka yang mengalami sedikit perubahan nyata. Jadi, apakah diberhentikan adalah hal yang baik atau hal yang buruk bagi orang? Ketika orang pertama kali diberhentikan, mereka merasa seakan-akan langit akan runtuh. Seolah-olah hati mereka hancur lebur. Mereka merasa tak tahan lagi dan tidak tahu arah mana yang harus mereka tuju. Namun, setelah pengalaman tersebut, mereka berpikir, itu bukan masalah besar. Mengapa tingkat pertumbuhanku begitu kecil sebelumnya? Mengapa aku begitu tidak dewasa? Ini membuktikan bahwa mereka telah mengalami kemajuan dalam hidup mereka, dan mereka telah sedikit memahami maksud Tuhan, kebenaran, dan tujuan Tuhan dalam menyelamatkan manusia. Ini adalah proses mengalami pekerjaan Tuhan.
engkau harus mengakui dan menerima cara yang Tuhan gunakan dalam pekerjaannya tersebut, yaitu dengan terus-menerus memangkasmu atau dengan menggolongkanmu, mengatakan bahwa engkau tidak ada harapan, mengatakan bahwa engkau bukan orang yang akan diselamatkan, bahkan menghukum dan mengutukmu. Engkau mungkin akan merasa negatif, tetapi dengan mencari kebenaran dan merenungkan dirimu, serta mengenal dirimu sendiri, engkau akan segera mampu bangkit kembali dan mengikut Tuhan serta melaksanakan tugasmu dengan normal. Inilah yang dimaksud dengan bertumbuh dalam hidup. Jadi, apakah mengalami pemberhentian adalah hal yang baik atau hal yang buruk? Apakah cara yang Tuhan gunakan dalam pekerjaannya tersebut benar? Ya. Namun, terkadang orang tidak mengakui hal ini dan tak mampu menerimanya. Terutama ketika mereka pertama kali mengalami diri mereka diberhentikan, mereka merasa sedang diperlakukan tidak adil, mereka selalu berdebat dan mengeluh tentang Tuhan, tidak mampu mengatasi rintangan ini. Mengapa mereka tidak mampu mengatasinya? Apakah karena mereka sedang mencari masalah dengan Tuhan dan kebenaran? Penyebabnya adalah karena orang tidak memahami kebenaran, tidak tahu cara merenungkan diri mereka sendiri, dan tidak mencari masalah yang ada dalam diri mereka sendiri. Di dalam hatinya, mereka selalu menolak untuk taat, dan ketika mereka diberhentikan, mereka mulai menentang Tuhan. Mereka tidak mampu menerima kenyataan bahwa mereka telah diberhentikan dan menjadi penuh dengan kebencian. Pada saat ini, watak rusak mereka sangat parah. Tetapi ketika di kemudian hari mereka mengingat kembali masalah ini, mereka dapat memahami bahwa adalah hal yang tepat bagi mereka untuk diberhentikan. Ternyata itu adalah hal yang baik, yang memampukan mereka untuk mengalami kemajuan dalam hidup mereka. Ketika kelak mereka kembali menghadapi pemberhentian, akankah mereka tetap menentang dengan cara seperti ini? Mereka akan makin tidak menentang. Adalah hal yang wajar jika dalam hal ini mereka makin membaik. Jika tidak ada perubahan, ini membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak menerima kebenaran dan mereka adalah pengikut yang bukan orang percaya. Itu berarti mereka telah sepenuhnya disingkapkan dan disingkirkan, dan tidak mungkin bagi mereka untuk memperoleh keselamatan. Setelah membaca firman Tuhan, aku merasa sangat tersentuh. Terlepas dari pengalaman diberhentikan atau didefinisikan sebagai seseorang yang tidak dapat diselamatkan, kita harus menerima bahwa hal itu adalah dari Tuhan. Jika kita dapat tunduk, mencari kebenaran, merenungkan, dan mengenal diri kita sendiri, maka hidup kita akan maju. Dan itu adalah hal yang baik. Namun, jika kita terus beralasan dan mengeluh tanpa merenungkan diri kita sendiri, kita akan benar-benar tersingkap dan tersingkir. Saat merenungkan diriku yang diberhentikan dari tugas penyiraman, meskipun sangat menyakitkan, hal itu menyadarkanku. Hal ini mendorongku untuk merenungkan dan memahami diriku sendiri, serta memperoleh sejumlah pemahaman tentang sikap asal-asalanku dalam melaksanakan tugas dan watak congkakku. Dahulu, ketika aku melihat para petobat baru tidak menghadiri pertemuan secara rutin, kupikir memahami kesulitan mereka dan menemukan firman Tuhan untuk menyelesaikan masalah mereka terlalu merepotkan. Jadi, aku tidak ingin dengan sungguh-sungguh berkorban untuk mengatasi masalah ini, dan hanya ingin melaksanakan beberapa tugas sederhana yang membuatku terlihat bagus.
Setelah diberhentikan, aku menyadari bahwa aku sangat malas dan menikmati kenyamanan fisik. Aku menyadari bahwa melaksanakan tugasku dengan natur keji seperti itu, pada dasarnya membuatku tidak dapat dipercaya. Kini, ketika melaksanakan tugas bagian umum, aku mulai memikirkan cara untuk melaksanakan tugasku dengan cara yang praktis dan realistis. Terlepas dari kemampuan kerjaku, aku hanya berfokus untuk melaksanakannya dengan segenap hati dan kekuatanku. Meskipun terkadang melelahkan, aku merasa tenang di dalam hati. Di samping itu, dahulu aku selalu meremehkan saudara-saudari yang berkualitas rendah atau memiliki kemampuan teknis yang lemah. Ketika mendiskusikan pekerjaan, nada bicaraku sering kali kasar, yang menyebabkan mereka terkekang dan dirugikan. Setelah diberhentikan, aku mulai tenang dan merenungkan diriku sendiri. Aku menyadari bahwa penghinaanku terhadap orang lain disebabkan oleh watak congkakku. Kemudian, ketika bertemu dengan saudara-saudari yang sebelumnya kuremehkan, aku mendapati bahwa mereka memiliki banyak kelebihan dan kebajikan. Sekarang, ketika saudara-saudari menunjukkan masalah dan kekuranganku, aku dapat menerimanya dan merenungkan serta mengenal diriku sendiri. Saudara-saudari tidak lagi terkekang olehku. Ini membuatku memahami bahwa pengalihan tugas dan pemberhentian tidak dimaksudkan untuk menyingkapkan atau menyingkirkan siapapun. Aku telah dirusak sedemikian dalam oleh iblis dan memiliki banyak watak rusak. Jadi, aku harus mengalami banyak kegagalan dan penyingkapan saat melaksanakan tugasku. Jika aku mampu mencari kebenaran, merenungkan diriku sendiri, dan sungguh-sungguh bertobat, itu akan menjadi hal yang baik bagiku dan titik balik untuk mengubah watakku. Namun, aku tidak dapat memperlakukan kegagalan dan penyingkapan dalam tugasku dengan benar. Aku tidak bisa tenang untuk mencari kebenaran dan merenungkan diriku dengan semestinya. Sebaliknya, aku selalu merencanakan dan mengkhawatirkan tempat tujuan dan kesudahan akhirku, yang menyebabkanku menjadi negatif dan menderita. Aku penuh dengan penentangan terhadap lingkungan yang diatur oleh Tuhan. Jika aku tidak bertobat, aku benar-benar akan menghancurkan diriku sendiri. Sekarang, yang perlu kulakukan adalah menerima dan tunduk pada lingkungan yang telah Tuhan atur. Berfokus mencari kebenaran, merenungkan diri sendiri, memahami kerusakan dan kekuranganku sendiri, memetik pelajaran, dan membuat kemajuan dalam jalan masuk kehidupanku. Dengan pemahaman ini, hatiku menjadi lebih tenang. Beberapa bulan kemudian, gereja mengalihkan tugasku untuk menyirami para petobat baru. Aku tidak menyangka akan diberi kesempatan lagi untuk melaksanakan tugas ini. Aku merasakan emosi yang tak terlukiskan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan di dalam hatiku. Setelah beberapa lama, aku menemui beberapa kesulitan dalam menyirami para petobat baru. Beberapa dari mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan. Ada yang sakit, dan ada yang memiliki gagasan tentang pekerjaan Tuhan, sehingga mereka berhenti menghadiri pertemuan. Setelah menyirami dan menyokong mereka selama jangka waktu tertentu, tanpa melihat hasil yang jelas, aku menjadi sangat cemas. Jika aku tidak bisa segera menyelesaikan masalah ini, akankah aku diberhentikan? Bencana menjadi makin dahsyat, dan pekerjaan Tuhan hampir berakhir. Jika aku diberhentikan pada saat yang kritis ini,
Apa aku masih bisa diselamatkan? Pemikiran ini membuatku sangat tertekan. Ketika pengawas datang untuk memeriksa pekerjaanku, dia mengingatkanku untuk lebih tekun dan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Aku merasa sangat putus asa. Aku sudah berusaha keras akhir-akhir ini, tetapi mengapa hasilnya tak kunjung membaik? Jika aku terus tidak efektif dalam tugasku, aku mungkin akan diberhentikan. Jika aku dialihkan ke tugas yang berbeda, aku akan harus mulai belajar dari awal. Bagaimana jika aku terus tidak efektif dan diberhentikan lagi? Kalau begitu, aku akan benar-benar tersingkap dan tersingkir. Makin kupikirkan, makin aku menjadi putus asa, dan pikiranku terasa kacau serta berat. Ketika aku melihat para petobat baru tidak menghadiri pertemuan dengan rutin, aku merasa tidak ingin menindaklanjuti mereka lagi. Bahkan, ada sejumlah keluhan dalam hatiku. Aku telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Mengapa Tuhan tidak membimbingku? Sekeras apapun aku berusaha, tampaknya tidak ada perubahan. Masalah ini tidak mudah untuk diselesaikan. Dan mungkin setelah semua upayaku pun, aku tetap akan diberhentikan. Pada masa-masa itu, aku merasa sangat negatif dan tidak mampu mengerahkan tenaga untuk melaksanakan tugasku. Lalu, aku mulai merenungkan diri sendiri. Mengapa aku selalu khawatir akan diberhentikan setiap kali terjadi sesuatu? Aku menyadari bahwa diriku didorong oleh niat untuk mendapatkan berkat. Jadi aku mencari firman Tuhan yang relevan untuk dimakan dan diminum. Suatu hari, aku membaca firman Tuhan ini. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, ketika seorang antikristus memiliki status dan kekuasaan di rumah Tuhan, ketika mereka dapat memanfaatkan setiap kesempatan dan mengambil keuntungan pribadi, ketika orang-orang mengagumi dan menyanjungnya, serta ketika mereka berpikir bahwa berkat, upah, dan tempat tujuan yang indah telah terlihat ada di depan mata, di permukaan, mereka terlihat penuh iman kepada Tuhan, firman Tuhan, janji-janjinya kepada umat manusia, serta pekerjaan dan prospek dalam rumah Tuhan. Namun, begitu mereka dipangkas, ketika keinginannya akan berkat terancam, mereka menjadi curiga dan salah paham kepada Tuhan. Dalam sekejap mata, iman mereka yang terlihat melimpah itu pun lenyap, hilang tanpa jejak. Mereka tidak lagi memiliki tenaga untuk berjalan atau berbicara, kehilangan minat untuk menjalankan tugas, dan mereka kehilangan seluruh semangat, kasih, dan iman. Mereka telah kehilangan sedikit niat baik yang dimiliki, dan juga tidak peduli dengan siapapun yang berbicara dengannya. Mereka berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda dalam sekejap. Bukankah ini mereka tersingkap? Ketika orang seperti itu sedang menggenggam harapannya untuk diberkati, mereka terlihat penuh semangat dan setia kepada Tuhan. Dia dapat bangun pagi-pagi dan bekerja hingga larut malam, serta sanggup menderita dan membayar harga. Namun, ketika telah kehilangan harapan untuk diberkati, mereka seperti balon kempis. Mereka ingin mengubah rencananya, mencari jalan lain, dan tidak ingin lagi mempercayai Tuhan. Mereka menjadi putus asa, kecewa dengan Tuhan, dan dipenuhi oleh ketidakpuasan. Apakah ini gambaran seseorang yang mengejar dan mencintai kebenaran? Seseorang yang memiliki kemanusiaan dan integritas? Mereka berada dalam bahaya.
Antikristus tidak pernah menaati pengaturan rumah Tuhan, dan mereka selalu sangat mengaitkan tugas, ketenaran, keuntungan, dan status dengan harapan untuk mendapatkan berkat dan tempat tujuan di masa depan, seolah-olah begitu reputasi dan status mereka hilang, harapan mereka untuk mendapatkan berkat dan upah pun hilang, dan ini rasanya seperti kehilangan nyawa mereka. Mereka berpikir, "Aku harus berhati-hati, aku tidak boleh lengah." Rumah Tuhan, saudara-saudari, para pemimpin dan pekerja, dan bahkan Tuhan, semuanya tidak dapat diandalkan. Aku tidak dapat mempercayai seorang pun dari mereka. Orang yang paling bisa kuandalkan dan yang paling layak dipercaya adalah diriku sendiri. Jika aku tidak membuat rencana untuk diriku sendiri, lalu siapa yang akan memedulikanku? Siapa yang akan memikirkan masa depanku? Siapa yang akan memikirkan apakah aku akan mendapatkan berkat atau tidak? Oleh karena itu, aku harus membuat rencana dan perhitungan yang saksama demi diriku sendiri. Aku tidak boleh melakukan kesalahan, bahkan sama sekali tidak boleh ceroboh. Jika tidak, apa yang harus kulakukan jika ada orang yang mencoba mengambil keuntungan dariku? Jadi, mereka pun bersikap waspada terhadap para pemimpin dan pekerja rumah Tuhan, karena takut ada orang yang akan mengenali dan mengetahui yang sebenarnya tentang mereka, sehingga mereka kemudian akan diberhentikan dan impian mereka untuk mendapatkan berkat akan hancur. Mereka berpikir bahwa mereka harus menjaga reputasi dan status mereka demi harapan mereka untuk mendapatkan berkat. Seorang antikristus memandang berkat sebagai sesuatu yang lebih besar daripada surga, lebih besar daripada hidup, lebih penting daripada mengejar kebenaran, perubahan watak, atau keselamatan pribadi, dan lebih penting daripada melakukan tugas mereka dengan baik dan menjadi makhluk ciptaan yang memenuhi standar. Mereka berpikir bahwa menjadi makhluk ciptaan yang memenuhi standar, melakukan tugas mereka dengan baik dan diselamatkan, semua itu adalah hal-hal remeh yang hampir tidak layak disebutkan atau dikomentari, sedangkan mendapatkan berkat adalah satu-satunya hal di sepanjang hidup mereka yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Dalam apapun yang mereka hadapi, sebesar atau sekecil apapun, mereka menghubungkannya dengan memperoleh berkat dan sangat berhati-hati dan penuh perhatian, serta selalu mencadangkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Apakah seseorang mendapatkan perkenanan Tuhan atau tidak, itu bukan didasarkan pada tugas apa yang dia laksanakan, tetapi didasarkan pada apakah dia memiliki kebenaran, apakah dia benar-benar tunduk kepada Tuhan, dan apakah dia setia atau tidak. Ini adalah hal yang terpenting. Selama masa penyelamatan manusia oleh Tuhan, mereka harus menderita banyak ujian. Terutama dalam pelaksanaan tugas, mereka harus melewati banyak kegagalan dan liku-liku, tetapi pada akhirnya, jika mereka memahami kebenaran dan benar-benar tunduk kepada Tuhan, mereka akan menjadi orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Dalam hal penyesuaian penugasan tugasnya, dapat dilihat bahwa antikristus tidak memahami kebenaran dan mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memahami. Melalui penyingkapan firman Tuhan, aku menyadari bahwa alasan antikristus tidak dapat memperlakukan pengalihan tugas atau pemberhentian dalam tugas mereka dengan benar adalah karena mereka melaksanakan tugas mereka semata-mata untuk memperoleh berkat.
berusaha untuk tawar-menawar dengan Tuhan, dan bukan untuk memperoleh kebenaran atau tunduk kepada Tuhan. Jadi, ketika terjadi masalah, atau ketika tugas mereka dialihkan, atau mereka diberhentikan, mereka selalu mengaitkan hal ini dengan menerima berkat. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk memperoleh berkat, mereka menjadi patah semangat, kecewa, dan dipenuhi dengan keluhan. Mereka kehilangan motivasi untuk melaksanakan tugas mereka, dan bahkan kehilangan keinginan untuk percaya kepada Tuhan. Aku pun memiliki perwujudan antikristus ini. Ketika tugasku berjalan dengan lancar, dan aku merasa memiliki harapan untuk menerima berkat, aku mampu meninggalkan pendidikanku dan menanggung penderitaan serta membayar harga untuk tugasku. Namun, ketika aku mendapatkan hasil yang buruk dalam tugasku, dan bahkan ada risiko diberhentikan, aku merasa bahwa harapanku untuk memperoleh berkat telah sirna. Akibatnya, aku menjadi putus asa, kecewa, negatif, dan bermalas-malasan, serta melaksanakan tugasku seperti orang yang sama sekali berbeda. Sebenarnya, sangatlah wajar untuk diberhentikan, menerima teguran, atau pemangkasan karena ada masalah yang muncul dalam tugas seseorang. Namun, aku selalu merasa khawatir. Apa aku akan diberhentikan? Jika aku diberhentikan lagi, bukankah aku akan disingkapkan dan disingkirkan sepenuhnya? Kalau begitu, aku tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Aku telah mengubah tugasku menjadi sebuah transaksi. Mencoba menukarkan persembahan, pengorbanan, dan hasil kerjaku dengan berkat kerajaan surga. Ini sama seperti Paulus. Dia memberitakan Injil hanya untuk menerima upah dan berkat, bukan untuk memperoleh kebenaran. Sampai-sampai dia bisa berkata, "Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku. Aku sudah menjaga imanku. Mulai dari sekarang, sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran." Yang tersirat adalah dia harus membayar harga yang mahal dalam melaksanakan tugasnya, dan bahwa Tuhan harus memberinya upah serta berkat. Jika tidak, dia akan berdebat dengan Tuhan dan melawannya. Bukankah aku sedang menempuh jalan yang sama seperti Paulus? Aku bersedia membayar harga untuk memperoleh berkat. Tetapi ketika aku merasa bahwa aku tidak dapat menerimanya, aku menjadi negatif dan bermalas-malasan. Bahkan mengeluh bahwa Tuhan tidak membimbingku. Bukankah itu secara diam-diam melawan Tuhan? Dengan pemikiran ini, aku merasa sangat takut karena menyadari bahwa melaksanakan tugas semata-mata untuk memperoleh berkat dan berusaha tawar-menawar dengan Tuhan sangatlah berbahaya. Ini adalah jalan yang menentang Tuhan. Lalu, aku membaca 2 bagian firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Karena memperoleh berkat bukanlah tujuan yang dapat dibenarkan untuk dikejar orang, lalu apa seharusnya tujuan yang dapat dibenarkan itu? Mengejar kebenaran dan perubahan watak agar mampu tunduk pada semua pengaturan dan penataan Tuhan. Inilah tujuan yang seharusnya orang kejar. Sebagai contoh, katakanlah engkau dihadapkan pada pemangkasan dan engkau mengembangkan gagasan dan kesalahpahaman serta tidak mampu tunduk. Mengapa engkau tidak mampu tunduk? Itu karena engkau merasa bahwa masa depan yang kau harapkan menantimu dan impianmu untuk memperoleh berkat
telah ditantang. Akibatnya, engkau menjadi negatif dan sedih, serta ingin mencampakkan pekerjaanmu dan meninggalkan tugasmu. Apa alasan untuk hal ini? Itu karena ada masalah dengan pengejaranmu. Jadi, bagaimana seharusnya hal ini diselesaikan? Engkau harus segera membuang gagasanmu yang salah dan segera mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah watak rusakmu. Ini adalah prioritas utama. Engkau harus berkata, "Aku tidak boleh berhenti. Aku harus melaksanakan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh makhluk ciptaan dan melepaskan keinginanku untuk memperoleh berkat." Ketika engkau melepaskan keinginan untuk memperoleh berkat dan engkau menempuh jalan mengejar kebenaran, beban akan terangkat dari pundakmu. Apakah engkau masih akan merasa negatif saat itu? Meskipun masih akan ada kalanya ketika engkau merasa negatif, engkau tidak akan dikekang oleh hal ini. Di dalam hatimu, engkau akan terus berdoa dan berjuang, mengubah tujuan pengejaranmu dari pengejaran untuk memperoleh berkat dan memiliki tempat tujuan tertentu menjadi mengejar kebenaran. Engkau akan berpikir dalam hati, mengejar kebenaran adalah tugas makhluk ciptaan. Aku telah memahami beberapa kebenaran, dan itu adalah tuaian terbesar, berkat terbesar dari semuanya. Sekalipun Tuhan tidak menginginkanku, aku tidak mendapatkan tempat tujuan yang baik, dan harapanku untuk memperoleh berkat hancur. Aku akan tetap melaksanakan tugasku dengan baik. Ini adalah tanggung jawab yang tidak boleh kuhindari. Apapun alasannya, aku sama sekali tidak boleh membiarkannya memengaruhi pelaksanaan tugasku, dan aku tidak boleh membiarkannya memengaruhiku dalam menyelesaikan amanat Tuhan. Inilah prinsip yang kugunakan dalam caraku berperilaku. Bukankah ini melampaui kekangan daging? Ada yang mungkin berkata, "Namun, bagaimana jika aku masih merasa negatif?" Kalau begitu, teruslah mencari kebenaran untuk menyelesaikan kenegatifanmu. Berapa kali pun engkau jatuh ke dalam kenegatifan, yang perlu kau lakukan hanyalah terus mencari kebenaran untuk menyelesaikannya, dan terus berjuang mengejar kebenaran. Perlahan-lahan, engkau akan keluar dari kenegatifanmu. Ketika tiba harinya dalam pengalamanmu, di mana engkau tidak lagi merasakan keinginan untuk memperoleh berkat, dan engkau tidak lagi dikekang oleh tempat tujuan dan kesudahanmu, barulah engkau akan merasa bahwa hidup seperti ini jauh lebih santai dan bebas. Ayub tidak bernegosiasi dengan Tuhan dan tidak mengajukan permintaan atau tuntutan kepada Tuhan. Dia memuji nama Tuhan karena kuasa dan otoritas Tuhan yang luar biasa dalam mengatur segala sesuatu, dan itu tidak bergantung pada apakah dia mendapatkan berkat atau ditimpa oleh bencana. Dia percaya bahwa terlepas dari apakah Tuhan memberkati orang atau mendatangkan bencana atas mereka, kuasa dan otoritas Tuhan tidak akan berubah, sehingga bagaimanapun keadaan seseorang, nama Tuhan harus dipuji. Manusia diberkati oleh Tuhan karena kedaulatan Tuhan, dan saat kemalangan menimpa manusia, itu juga terjadi karena kedaulatan Tuhan. Kuasa dan otoritas Tuhan berkuasa dan mengatur segala sesuatu tentang manusia. Perubahan yang tak terduga pada nasib manusia
adalah perwujudan dari kuasa dan otoritas Tuhan, dan dari sudut pandang manapun engkau memandangnya, nama Tuhan harus dipuji. Inilah yang dialami dan disadari oleh Ayub selama tahun-tahun hidupnya. Seluruh pikiran dan tindakan Ayub sampai ke telinga Tuhan dan sampai di hadapan Tuhan, dan dipandang penting oleh Tuhan. Tuhan menghargai pengetahuan Ayub ini dan menghargai Ayub karena memiliki hati seperti itu. Hati ini senantiasa dan di segala tempat menantikan perintah Tuhan, serta menyambut apapun yang akan menimpanya. Ayub tidak mengajukan tuntutan apapun kepada Tuhan. Yang dia tuntut dari dirinya sendiri adalah menunggu, menerima, menghadapi, dan tunduk terhadap seluruh pengaturan yang berasal dari Tuhan. Ayub percaya ini adalah tugasnya, dan itulah yang justru diinginkan oleh Tuhan. Karena hati Ayub murni dan tidak tersembunyi dari Tuhan, dan kemanusiaannya jujur serta baik hati, dan dia mencintai keadilan dan hal-hal yang positif. Hanya manusia seperti ini, yang memiliki hati dan kemanusiaan seperti ini, yang dapat mengikuti jalan Tuhan dan mampu untuk takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Manusia semacam itu bisa melihat kedaulatan Tuhan, bisa melihat otoritas dan kuasa-Nya, juga dapat mencapai ketundukan pada kedaulatan dan pengaturan-Nya. Hanya seorang manusia seperti ini yang benar-benar bisa memuji nama Tuhan. Ini karena dia tidak melihat apakah Tuhan akan memberkatinya atau mendatangkan kesukaran kepadanya, karena dia tahu bahwa segala sesuatu dikendalikan oleh tangan Tuhan, dan bahwa kekhawatiran manusia merupakan tanda kebodohan, ketidaktahuan, dan tidak adanya nalar, serta tanda keraguan akan fakta berdaulatnya Tuhan atas segala sesuatu, dan tanda tidak takut akan Tuhan. Pengetahuan Ayub justru adalah apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan sangat praktis dan menunjukkan kepadaku sebuah jalan penerapan. Ketika aku menghadapi situasi dan merasa bahwa harapanku untuk memperoleh berkat telah hancur, aku seharusnya berdoa kepada Tuhan, melepaskan niatku untuk memperoleh berkat, dan mengesampingkan tuntutanku terhadapnya. Sekalipun pada akhirnya, aku tidak menerima berkat dan tidak dapat diselamatkan, aku harus tetap berpegang pada tugasku dan mengejar kebenaran, serta mengalami lingkungan yang telah Tuhan atur dengan sikap ketundukan. Dengan demikian, keinginan untuk memperoleh berkat tidak lagi mengekangku. Sama seperti Ayub, dia tidak berusaha untuk tawar-menawar dengan Tuhan dan tidak memiliki tuntutan terhadapnya. Ketika ujian menimpanya, dia kehilangan semua harta benda dan anak-anaknya. Bahkan, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bara yang menyakitkan. Tetapi dia tidak mengeluh terhadap Tuhan. Dia memahami bahwa kehidupan manusia berada di tangan Tuhan, dan bahwa lingkungan apa yang dialami seseorang pada setiap tahap telah ditakdirkan dan diatur oleh Tuhan. Jadi, Ayub selalu mampu menghadapi segala sesuatu yang diatur oleh Tuhan dengan sikap yang jujur dan tunduk. Dibandingkan dengan Ayub, aku sangat jauh tertinggal. Aku selalu berusaha untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Selalu khawatir bahwa jika aku diberhentikan, aku tidak akan diselamatkan atau menerima berkat. Aku selalu menuntut Tuhan untuk melakukan ini dan itu, serta tidak merasa nyaman mempercayakan diriku kepadanya. Sebenarnya,
kapan dan kemanapun aku pergi, atau tugas apapun yang kulaksanakan, dan kapan aku akan menghadapi ujian, telah diatur oleh Tuhan. Lingkungan yang orang alami tidaklah penting. Yang penting adalah jalan yang mereka tempuh. Entah mereka akan diselamatkan atau disingkirkan, bukan disebabkan oleh lingkungan yang mereka hadapi. Jika aku selalu berusaha tawar-menawar dengan Tuhan dan mencari berkat, tetapi pada akhirnya watakku tidak berubah sama sekali, sekalipun aku tidak diberhentikan, aku tetap akan disingkirkan. Jika aku menempuh jalan mengejar kebenaran, dan jika ketika menghadapi kegagalan dan penyingkapan, aku mampu mencari kebenaran dan merenungkan diriku sendiri, serta mengalami perubahan dalam watak hidupku, pada akhirnya aku akan diselamatkan oleh Tuhan. Setelah memahami hal-hal ini, aku merasa seolah-olah telah melepaskan beban yang berat, dan aku mendapatkan rasa damai dan tenang. Aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku selalu khawatir akan diberhentikan saat melaksanakan tugas, yang membuatku memiliki keadaan negatif dan menjadi pasif dalam tugasku. Tuhan, aku salah. Aku harus meneladani Ayub, tidak memusingkan diriku dengan berkat atau kemalangan, dan hanya mencari kebenaran serta tunduk kepada Tuhan dalam setiap situasi, dan melaksanakan tugasku. Setelah beberapa waktu, beberapa petobat baru tetap tidak rutin menghadiri pertemuan. Aku merasa cemas dan khawatir akan diberhentikan. Jadi aku segera datang ke hadirat Tuhan, memohon agar Dia membimbingku untuk tunduk pada situasi tersebut. Entah aku akan diberhentikan atau tidak, yang harus kulakukan adalah merenungkan diri sendiri dan mencari prinsip-prinsip kebenaran. Setelah berdoa, aku merasa lebih tenang. Aku mulai merenungkan dari mana asalnya masalah hasil yang buruk dalam menyirami petobat baru ini. Dalam diskusi dengan saudara-saudari lainnya, aku menemukan penyimpanganku. Jika menyangkut para petobat baru yang kehadirannya tidak rutin, aku hanya bersekutu sebentar dengan mereka tentang pentingnya pertemuan, mendorong mereka, dan mendoakan kesulitan mereka. Akibatnya, beberapa petobat baru kembali tidak rutin datang setelah menghadiri 1 atau 2 pertemuan. Masalah utamanya adalah aku belum memahami sumber dan inti permasalahannya. Untuk menyelesaikan masalah ini, aku harus belajar untuk melaksanakan tugasku berdasarkan prinsip. Di satu sisi, aku harus meningkatkan kualitas kehidupan bergereja. Ketika saudara-saudari menikmati dan menerima perbekalan melalui kehidupan bergereja, mereka secara alami ingin menghadiri pertemuan. Di sisi lain, aku perlu belajar untuk memahami berbagai jenis orang. Mengenai para petobat baru yang mengejar kebenaran, aku harus fokus menyirami mereka, membantu mereka memahami firman Tuhan dan maksud Tuhan. Hal ini diperlukan agar mereka dapat mengatasi berbagai kesulitan dan menghadiri pertemuan serta melaksanakan tugas mereka dengan normal. Mengenai mereka yang tidak mengejar kebenaran dan tidak tertarik pada pertemuan, jika mereka dipastikan sebagai pengikut yang bukan orang percaya, aku harus meninggalkan mereka daripada terus melakukan pekerjaan yang sia-sia. Setelah memahami hal-hal ini, aku memiliki arah untuk melaksanakan tugasku. Belakangan, aku mengorganisir para penyiram untuk bersama-sama mempelajari prinsip-prinsip tersebut. Kami bersekutu tentang cara meningkatkan kualitas kehidupan bergereja, dan mereka juga saling berbagi metode yang efektif. Setelah beberapa waktu, kehidupan bergereja pun membaik. Sekarang, terkadang
aku masih tidak mendapatkan hasil yang baik dalam tugasku. Tetapi aku tidak khawatir lagi, apakah aku akan diberhentikan atau tidak. Sebaliknya, aku menghadapi keadaan-keadaan itu dengan sikap ketundukan, mencari prinsip-prinsip kebenaran, dan berusaha melaksanakan tugasku dengan baik. Hal ini membuat hatiku merasa tenang. Aku bersyukur kepada Tuhan atas bimbingannya.